Hello guys, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi hot banget di dunia digital, Bitcoin. Kalian pernah denger kan, mata uang yang nggak bisa disentuh, tapi harganya bisa bikin orang takjub? Dari beli pizza sampai jadi emas digital, Bitcoin punya cerita yang nggak cuma seru, tapi juga bikin kita mikir ulang soal uang. Apa sih Bitcoin itu? Siapa yang bikin? Dan kenapa orang di seluruh dunia jadi gila-gilaan sama ini? Sabar ya, kita bakal kupas tuntas jadi video ini. Jadi, ambil cemilan, duduk manis, dan let's dive in. Oke, pertama-tama apa sih Bitcoin itu? Bayangin uang, tapi nggak ada fisiknya. Nggak ada kertas, nggak ada koin, murni digital. Bitcoin lahir tahun 2009, diciptakan sama sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Siapa Satoshi Nakamoto? Nanti kita akan bahas. Nah, singkat kata, Bitcoin ini bukan uang biasa kayak rupiah atau dolar yang dicetak bank atau diatur pemerintah. Bitcoin itu spesial karena dia terdesentralisasi. Apa maksudnya? Artinya, nggak ada satu orang atau lembaga yang jadi bos di sini. Semua kendali ada di tangan ribuan orang di seluruh dunia lewat teknologi canggih yang namanya blockchain. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan besar, siapa sih Satoshi Nakamoto? Sampai detik ini, identitasnya masih jadi misteri terbesar di dunia teknologi. Ada yang bilang dia satu orang genius. Ada juga yang curiga ini nama samaran buat sekelompok programmer. Kita cuma tahu, tanggal 31 Oktober 2008, Satoshi ngerilis sebuah dokumen legendaris, White Paper Bitcoin. Judulnya Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dokumen ini dia share ke grup mailing list Cypherpunk, komunitas para nerd kriptografi yang suka ngulik kode dan keamanan digital. Dari situ Bitcoin mulai jadi obrolan seru di kalangan programmer, sampai akhirnya resmi diluncurin tahun 2009. Tapi yang bikin orang takjub, setelah Bitcoin jalan, Satoshi tiba-tiba hilang. Nggak ada jejak, nggak ada wawancara, nggak ada apa-apa. Kayak ninja yang selesai misi, dia lenyap gitu aja. Kalian tebak apa nih? Satoshi orang atau tim? Tulis tebakan kalian di bawah ya. Terus, pertanyaan berikutnya. Kenapa sih orang percaya banget sama Bitcoin? Jawabannya ada di sifatnya yang terdesentralisasi. Apa sih maksudnya? Bayangin sistem biasa yang kita kenal, uang diatur bank atau pemerintah. Mereka yang cetak, mereka yang verifikasi, mereka yang bikin aturan. Tapi kalau ada masalah, misalnya bank bangkrut atau pemerintah bikin keputusan buruk, kita yang kena dampaknya. Bitcoin beda, dia nggak punya bos tunggal. Semua transaksi diatur bareng-bareng sama ribuan komputer di seluruh dunia yang disebut node. Dan datanya disimpan di blockchain, sebuah sistem super aman yang nggak bisa diutak-atik sembarangan. Jadi, kepercayaan ke Bitcoin itu datang dari sistemnya sendiri, bukan dari orang atau lembaga. Analogi gampangnya, kalau bank itu kayak satu toko besar yang punya kasir utama, Bitcoin lebih kayak pasar rakyat dengan ribuan pedagang yang saling cek saldo bareng. Ini adalah orang yang bisa kabur bawa duitnya. Makanya orang bilang, ini revolusionan. Penjelasan apa itu node dan jaringan blockchain. Sekarang kita masuk ke bagian teknis, tapi seru apa itu node dan blockchain. Sabar ya, aku jelasin pelan-pelan biar gampang dicerna. Node itu kayak pemain di lapangan Bitcoin. Mereka adalah komputer atau perangkat yang nyambung ke jaringan Bitcoin. Orang-orang yang nyumbang komputer ini biasa disebut miner atau penambang. Tugas mereka apa? Pertama, nyimpan data. Setiap node punya salinan buku besar digital yang namanya blockchain. Kedua, verifikasi transaksi. Misalnya, cek apakah kamu beneran punya Bitcoin yang mau dikirim. Ketiga, nyebarin info ke node lain biar semua sinkron. Nah, sekarang kita masuk ke blockchain. Blockchain itu apa? Ini adalah lapangan tempat semua node main bareng. Bayangin buku catatan raksasa yang disimpan di ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap transaksi masuk ke blok, terus blok-blok ini dirantai pakai kode kriptografi yang susah banget dibobol. Contohnya gini, kamu kirim 1 Bitcoin ke teman. Transaksi itu masuk ke jaringan. Node terdekat cek apakah sah, saldo cukup, nggak ada pemalsuan. Terus disebar ke semua node. Penambang ngemas transaksi itu ke blok baru, dan setelah selesai, semua komputer update catatannya bareng-bareng. Karena ada ribuan node, nyoba ngaco-ngacoin data itu susah banget, harus ngontrol mayoritas node, dan itu mission impossible. Jadi, Bitcoin scam nggak? Banyak yang nanya ini, dan jawabannya enggak gitu.
Justru, karena Bitcoin nggak dimiliki satu orang atau perusahaan, dan semua transparan di blockchain, susah banget buat nipu. Bayangin, kalau mau ubah data, kamu harus hack lebih dari setengah node di dunia. Dan itu ada puluhan ribu. Plus, semua transaksi bisa dilacak di blockchain, tapi identitas penggunanya tetap anonim. Jadi, ini bukan soal percaya orang, tapi percaya sistem yang udah terbukti kuat bertahun-tahun. Kalian setuju nggak nih kalau Bitcoin aman? Tulis di kolom komentar. Sekarang kita ke cerita besar. Kenapa Bitcoin jadi fenomena? Semua dimulai dari krisis keuangan 2008. Waktu itu, dunia finansial gonjang-ganjing. Bank besar kayak Lehman Brothers bangkrut, pasar saham ambruk, jutaan orang kehilangan kerjaan, bahkan rumah disita karena nggak bisa bayar cicilan. Penyebabnya? Gelembung perumahan, housing bubbles di Amerika Serikat pecah. Bank kasih pinjaman sembrono ke orang-orang yang sebenarnya nggak mampu bayar. Terus utang itu dikemas jadi produk investasi yang dijual ke seluruh dunia. Pas gelembungnya meletus, efeknya kayak domino, semua ikut jatuh. Orang jadi takut sama sistem keuangan terpusat. Bank dan pemerintah yang dulu dipercaya, malah bikin masalah. Nah, di tengah kekacauan itu, Bitcoin muncul sebagai penutup luka. Orang mulai nyari alternatif yang nggak bisa dimanipulasi bank atau pemerintah. Bitcoin jawabannya, uang yang dikontrol bareng, bukan sama satu pihak, alias terdesentralisasi. Ditambah lagi, harganya yang naik terus bikin orang penasaran, mirip emas tapi lebih modern. Ngomongin sejarah Bitcoin, ada cerita lucu nih. Tahu nggak transaksi Bitcoin pertama di dunia nyata itu buat beli pizza? Tanggal 22 Mei 2010, seorang programmer namanya Laszlo Hanyecz bayar 10.000 Bitcoin buat 2 pizza Papa John's. Waktu itu, 10.000 Bitcoin cuma bernilai $41. Murah banget kan? Tapi coba hitung sekarang, di tahun 2025, dengan harga Bitcoin yang udah gila-gilaan, 2 pizza itu bernilai miliaran dolar. Gila nggak sih? Laszlo mungkin nyesel, tapi dia jadi legenda. Orang pertama yang buktiin Bitcoin bisa dipakai buat belanja beneran. Kenapa harga Bitcoin naik terus? Kenapa ya harga Bitcoin naik mulu? Pertama, Bitcoin itu langka. Total cuma ada 21 juta koin yang bakal pernah ada. Desainnya emang gitu. Sampai Maret 2025, udah 19,6 juta yang ditambang, dan sisanya makin susah didapetin. Kedua, ada yang namanya halving. Setiap 4 tahun, hadiah buat penambang dipotong setengah. Terakhir April 2024, dari 6,25 jadi 3,125 Bitcoin per blok. Akibatnya, Bitcoin baru yang masuk pasar makin sedikit, tapi permintaan malah naik. Harga pun melejit. Fast forward ke tahun 2025, Bitcoin udah nggak main-main. Institusi gede kayak BlackRock udah borong Bitcoin. Dan yang paling bikin kaget, Amerika Serikat mulai adopsi Bitcoin sebagai cadangan negara. Mereka bahkan rencana beli Bitcoin dalam jumlah besar sebagai aset resmi. Dari mata uang aneh di internet, sekarang Bitcoin jadi bagian dari strategi ekonomi global. Kalian bayangin gak sih, suatu hari kita belanja pakai Bitcoin di warung? Mungkin gak lama lagi. Nah, itu dia perjalanan Bitcoin dari nol sampai jadi raja mata uang digital. Dari misteri Satoshi, krisis 2008, sampai pizza termahal di dunia. Ceritanya bikin kita takjub kan? Kalian tim Bitcoin atau masih ragu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku baca semua kok. Jangan lupa like kalau suka, subscribe biar nggak ketinggalan, dan tekan lonceng buat notifikasi video berikutnya. Thanks sudah nonton guys. Sampai ketemu lagi. Bye!